Semuanya bermula dari salah satu orang Rusia yang bekerja di kapal pesiar telah dipecat. Hari ini, tanggal 21 Oktober 2021, kapal kami dibajak. Malam ini kami sedang dalam perjalanan menuju Bermuda karena kami bertolak dari New York, Amerika Serikat, dan saat ini kami sedang di tengah laut dan kami kehilangan sinyal, hilang kontak, dan kami merasa kapal kami dibajak. So ya, ini adalah hari pertama kita kehilangan sinyal dan kita baru berlayar dari New York menuju Bermuda dan sekarang kita ini lagi di tengah laut. Kita kehilangan sinyal dan tidak bisa kontak sama sekali. Kita baru selesai meeting beberapa menit yang lalu dan as per communication officer-nya yang bertanggung jawab penuh atas sinyal ini, dia melaporkan kepada staff kapten dan kepada kita semua yang ada di meeting tadi bahwa sampai saat ini dia dan timnya masih belum bisa menemukan titik permasalahan yang konkret kenapa ini bisa terjadi, but they are still working on it. Mereka sedang mencari kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu. Soalnya ini tuh kayak once in a blue moon gitu loh, kayak jarang pernah dan hampir tidak pernah terjadi hal yang seperti ini, dan all of the sudden semuanya bisa terjadi like tiba-tiba gitu loh. Jadi ya lagi di figure out. Seiring dengan berjalannya waktu, ini adalah asumsi, berawal dari asumsi dan nantinya akan dibuktikan dengan teori-teori, dengan bukti-bukti yang telah kita ketemukan di kapal pesiar ini sendiri. Pembajakan kapal pesiar tidak hanya terjadi ketika ada teroris yang membawa senjata lengkap datang ke kapal pesiar dan menembaki semua manusia yang ada di kapal pesiar. Pembajakan kapal pesiar juga bisa dengan motif administrasi, dengan motif sinyal, dengan motif mesin, IT. Banyak sekali hal yang bisa terjadi di dunia ini. Sebenarnya kita mau menuju ke Sargasso, mau berlayar ke sana, Sargasso, dan sekarang kita pergi ke bagian selatan menuju ke North Carolina atau Carolina Utara, masih Amerika Serikat. Saya lihat di monitorku di atas, tapi mohon maaf monitornya nggak bisa saya tunjukin, dan saya melihat juga di komputerku yang di depanku, kecepatan kita sudah mulai lambat, yang tadinya sekitar 21 knot loh tadi tuh kayak kecepatan maksimum. Sekarang kita cuma kayak 8 knot, kayak pelan banget gitu loh, kayak seperti siput jalan gitu. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu ada seorang communication officer atau seseorang yang bertugas, yang bertanggung jawab untuk masalah sinyal, untuk masalah komunikasi yang ada di kapal pesiar. Kita menyebutnya communication officer, dan orang tersebut adalah orang Rusia. Kita punya masalah internal yang saya tidak perlu mention kepada teman-teman semua yang menonton ini, tetapi yang pada akhirnya dia dipecat dan dipulangkan ke negaranya, yaitu ke Rusia. Dan mulai dari situ, masalah ini tercipta, masalah ini terjadi. Sekarang aku lagi di kamar, aku baru aja selesai dari open deck. Sekarang tuh sudah jam 2:12 tengah malam. Jam 2:12 tengah malam waktu setempat, dan kita disuruh standby, nggak tahu sampai jam berapa. Standby-nya ya tadinya saya di office gitu. Jadi saya decide, saya memutuskan untuk standby di sini in case nanti saya udah mulai ngantuk. Soalnya saya dikasih kopi biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi tadi saya juga pergi ke atas. Cuacanya tuh di luar emang cukup bagus, nggak ada terjadi apa-apa, nggak ada badai. Saya lihat di luar juga tadi ada terang bulan gitu ya, jadi emang benar-benar cuacanya bagus. Internalnya kita juga seperti dari telepon yang satu ke telepon yang lain di internal kapal ini sendiri, kita nggak benar-benar nggak bisa gitu loh, kayak mati, benar-benar mati sinyalnya gitu. Semuanya ini benar-benar baru bangun pagi. Bukan bangun pagi sih, sebenarnya sebenarnya ketiduran tadi. Sekarang udah jam 5 pagi di sini. Sebenarnya kalau misalnya alat komunikasi mati seperti ini, ada komunikasi portable. Masih belum terkumpul semua nyawanya. Jadi kita ada alat komunikasi yang permanen. Apabila ada emergensi yang terjadi, alat komunikasi tersebut bisa dipergunakan hanya untuk internal kapal aja. Jadi seperti dari station tersebut pergi ke bridge, ke ECR, atau ke stasiun-stasiun tertentu yang mempunyai
abis ini nanti saya akan tunjukin teleponnya, emergency teleponnya seperti apa. Sekarang aku mau ngajak kalian keluar, kita lihat cuacanya seperti apa di luar. Hai guys, selamat pagi semuanya. Ini benar-benar selamat pagi, soalnya aku udah selesai mandi dan benar-benar fresh saat ini. Dan seperti janjiku, aku mau membawa kalian ke open deck dan kita akan lihat alat komunikasinya seperti apa. Dan ya, sekarang aku masih di kamarku, di kabin. Dan seperti ini penampakan kabinku kalau misalnya pertama kali masuk, sebelum masuk ke ruang bedroom. Kamu nggak melihat apa-apa sih sebenarnya, kosongan semuanya. But anyway, let's go to the open deck. Hai guys, saat ini saya lagi di open deck dan kamu bisa lihat cuacanya seperti ini. Cukup cerah ya pagi ini. Dan kalau kamu lihat ada telepon di sana, yes, itu adalah emergency telepon yang dipergunakan apabila semua alat komunikasi mati di kapal pesiar. Dan ini benar-benar bisa dipakai saat ini. Dan ada masih banyak di beberapa tempat lagi. Let's find it out. Di lokasi yang seperti ini juga ada guys. Ini dia saluran teleponnya. Telepon ini berbeda salurannya dengan saluran telepon yang lain. Jadi apabila ada emergency seperti kapal pesiar dibajak, kapal pesiar tenggelam, blackout, dan lain-lain, telepon ini memiliki saluran tersendiri dan ini bisa dipergunakan untuk menelepon bridge, ECR, dan lain-lain. Dan telepon ini juga benar-benar di-secure. Ada besi pelindung yang untuk melindungi telepon ini. Apabila ada terjadi sesuatu, telepon ini benar-benar terlindungi dan bisa dipergunakan apabila ada emergency. Mulai dari hari pertama dia dipecat, saya pribadi melihat langsung raut mukanya seperti menyimpan dendam kepada beberapa orang, beberapa oknum yang mengirimkan dia pulang ke rumah alias dipecat. Hari itu masih biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang terjadi apa-apa, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang telah dilakukannya beberapa hari belakangan tersebut. Dia mengetahui semua seluk-beluk jaringan, komunikasi atau apapun itu di kapal pesiar karena dia telah bekerja di sini puluhan tahun. Communication office, servernya ada di sini ya. Dan kita mengontrol semua alat komunikasi itu mulai dari sini. Tetapi ini satu dari masih banyak lagi, masih banyak pusat-pusat komunikasi yang lain. Kalau anak-anak IT pasti tahu lah dan senang dengan hal-hal yang seperti ini. Menurut saya pribadi, berhati-hatilah dengan orang IT. Orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap jaringan, komputer, mesin, dan teknologi. Karena mereka bisa membuat semuanya menjadi berantakan. Hari kedua setelah dipecat masih biasa-biasa saja. Tidak ada hal janggal yang terjadi. Dan ketika hari ketiga kita berangkat dari New York akan berlayar ke Bermuda, sesuatu hal yang tidak pernah terjadi, bukan jarang terjadi tetapi tidak pernah terjadi saat itu. Kita kehilangan sinyal like all of the sudden. Kita benar-benar like tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu communication officer yang bertugas saat itu, yang menggantikan posisinya, juga tidak tahu menahu kenapa hal itu bisa terjadi. Like secara tiba-tiba, like all of the sudden. Kenapa hal itu bisa terjadi? Semua bridge officer, communication officer, chief electrical engineer, staff chief engineer, semuanya turun tangan untuk memberesi masalah tersebut. Karena ketika kita kehilangan sinyal, 1 menit saja akan berefek, akan berdampak kepada semua pekerjaan kita di kapal pesiar. Oke, kurang lebih kita udah 10 jam kita kehilangan sinyal dan sekarang masih di tengah laut. Dan tadi kita baru habis meeting, like a short meeting dadakan bersama dengan chief engineer, chief electrical engineer, and staff chief engineer dan communication officer, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan engine. Dan sampai sekarang mereka masih belum bisa menemukan titik permasalahannya itu di mana. Sampai communication officer aja yang udah benar-benar bertanggung jawab penuh atas masalah komunikasi yang ada di kapal pesiar juga, dia mengatakan bahwa saat ini dia masih belum bisa menemukan dan bisa memastikan kenapa ini bisa terjadi, penyebabnya apa, titik permasalahannya di mana, dan mereka tuh masih struggling gitu loh, masih berusaha untuk mencari tahu ini kenapa gitu. Mungkin beberapa crew member atau sebagian banyak crew member yang bekerja di restoran, bar, dan di operasional lainnya, mungkin mereka tidak begitu pengaruh dengan hilangnya sinyal. Tapi bagi kita yang bekerja di office, ini benar-benar sangat mempengaruhi pekerjaan kita. Dan ya kita wanti-wanti juga dong, jangan sempat ada terjadi apa-apa ketika kita masih berada di tengah laut saat ini. Kalau saya bekerja di restoran, saya cuma menunggu orderan. Tamu mau order apa, saya ngambil orderan dan kirim ke tamu, serve ke mereka, dan saya tidak peduli apakah ada sinyal di kapal atau tidak gitu kan. Tidak begitu pengaruh gitu.
Anggap juga saya bekerja di bar, ya udah saya cuma serve minuman ke mereka, serve what you like to drink. Kalau mereka mau minuman apa gitu, ya udah tinggal di serve aja gitu. Tapi yang mungkin bagian yang orang-orang crew member atau officer yang bekerja di middle management atau manajemen atau yang bekerja di office itu benar-benar sangat pengaruh. Nggak ada sinyal tuh, benar-benar kayak oh my god, life is nothing here on board, you know. Sama seperti ini, aku stay di office saat ini dan nggak ada yang nelpon, nggak ada apa-apa, semuanya kayak benar-benar quiet, benar-benar hening, nggak ada yang gangguin juga gitu. Tapi ya something happen behind this, you know, something happens ya. Semoga semuanya bisa kembali normal dan I will keep updating you guys. Entah apapun yang terjadi nantinya, saya akan tetap mengabari kepada teman-teman semuanya. Dan kalau untuk passenger yang ada di kapal pesiar saat ini, kita punya sekitar 1.624 passenger, total passenger yang ada di kapal pesiar, yang sebenarnya kapasitasnya itu bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 passenger. Hanya saja karena masa pandemik sekarang kita cuma 1.000-an passenger dan it's like nothing. Operasional tetap jalan. Ada orang yang pergi ke mall, pergi ke kasino, pergi kemana gitu tuh kayak normal, semuanya jalan. Kita tidak mengumumkan kepada mereka, kita tidak announce kepada mereka juga bahwa kita lagi kehilangan sinyal. Hanya saja beberapa passenger guest mereka mau menggunakan handphone untuk mungkin mau menelpon guest service atau mereka mau menelpon siapa gitu in their necessary. It's not possible at all for the meantime. Saat ini emang benar-benar mereka tuh komplain kenapa teleponnya nggak bisa berfungsi gitu. Mungkin mereka mau menghubungi untuk reservasi restoran atau banyak sekali keperluan mereka tuh pada komplain kenapa teleponnya nggak bisa ya. Kita cuma bilang for the meantime untuk sementara waktu masih ada masalah trouble dengan jaringan kita gitu, dan semuanya operasional lancar jaya. Tamu-tamu pun menikmati cruise-nya, menikmati hari-harinya di kapal pesiar, dan kita yang bekerja di office ini yang sedikit panik dan kebingungan kenapa ini semuanya bisa terjadi. Ya, semoga tidak ada terjadi apa-apa yang lebih berbahaya lagi, dan ya seperti itulah kurang lebih. Awalnya kita tidak pernah menduga bahwa dia adalah pelakunya. Tetapi kita mengumpulkan banyak sekali bukti yang membuktikan bahwa dia adalah pelakunya. Saya tidak menunjukkan buktinya kepada teman-teman semua yang menonton ini karena itu benar-benar sangat rahasia. Bagi kalian yang menonton ini, kalian hanya melihat saya di video. Karena pada saat kita meeting, saya tidak mungkin take a video. Pada saat lagi emergency dan orang-orang panik, saya tidak mungkin take a video. Jadi pada saat situasi agak lumayan aman dan saya punya waktu untuk take video di office seperti saat ini, saya memberitahu informasi keberadaan kami dan keadaan kami saat ini. Semoga semuanya baik-baik saja dan kembali normal. Doakan yang terbaik untuk kami. Kita mengumpulkan bukti-bukti semuanya, kita menyimpulkan bahwa dia adalah pelakunya. Saat itu kita langsung meeting dadakan. Kita meeting membicarakan kenapa ini semuanya bisa terjadi. Semuanya pada memeriksa satelit. Ada banyak satelit yang ada di kapal pesiar. Kita menggunakan MTN yang ada di kapal pesiar. Semua tim dikerahkan untuk mengecek semua permasalahan yang terjadi. Tim engineer, electrician, dan communication semuanya yang bertugas untuk mengecek semua permasalahan yang terjadi di jaringan di kapal pesiar. Mendapatkan satu titik permasalahan yang telah diselesaikan dan diperbaiki. 14 jam lamanya kita kehilangan sinyal di tengah laut menuju Bermuda dan itu tidak gampang. Mereka sudah mengecek semua di setiap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi kenapa kita kehilangan sinyal. Dan akhirnya mereka menemukan satu titik kelemahan di mana titik tersebut ketika dicek di CCTV, orang tersebutlah yang melakukan itu. Hai guys, kita sudah mendapatkan sinyal kembali. Tepat jam 22.30 waktu setempat. Sekarang kita berada di perairan internasional. Bravo kepada semua tim yang bertugas menyelamatkan dan mengembalikan sinyal. Chief Engineer, Staff Chief Engineer, Chief Electrical Engineer, Communication Officer, dan semua electrical team yang bertugas untuk mendapatkan sinyal kembali. Selalu waspada dan tetap berhati-hati karena kita tidak akan pernah tahu kapan masalah bisa terjadi. Dan kita tidak pernah tahu siapa orang di balik itu semuanya. Semoga perjalanan pelayaran kami senantiasa dilindungi Yang Maha Kuasa, dan semoga kalian yang menonton ini mengambil sisi positif dari video ini, selalu memberikan yang terbaik dan berbuat baik kepada siapapun itu.